Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat sore hari ini, mari kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita meninggikan Dia, karena Dia Allah yang sungguh sangat baik. Dia Allah yang mengasihi kita. Kita sembah Dia saat sore hari ini. Kita tinggikan Dia, karena Dia layak untuk ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, Engkau baik. Haleluya, haleluya, glory, glory Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Engkau baik. Haleluya, haleluya, glory. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh sehat sampai saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Sebagai ucapan syukur kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu saat sore hari ini. Tuhan urapi setiap kami. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita angkat pujian, ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar
karena kami tidak dapat hidup tanpa Engkau. Haleluya. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus, Yesus, eratkan aku, tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Oh, haleluya, haleluya. Anugerah-Mu bagi kami, Yesus. Oh, haleluya, haleluya, glory. Terima kasih, terima kasih, haleluya. Mari kita masuk dalam doa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan sore hari ini kami tetap masih mendapat kesempatan untuk mengikuti ibadah walaupun secara online. Kami percaya Tuhan tetap hadir dan Tuhan tetap melawat kami, baik lewat puji-pujian juga lewat kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya sebentar kami siapkan hati kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berbicara secara pribadi kepada kami, supaya kami mengerti kehendak Tuhan, kami mendapatkan berkat dan kekuatan dari kebenaran firman Tuhan. Hamba yang terbatas, kiranya campur tangan Tuhan boleh terjadi atas hamba-Mu. Roh Kudus memberikan hikmat dan pengurapan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita boleh kembali bertemu dalam ibadah online saat ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberi kita kesempatan. Ya, seperti yang saya ungkapkan lewat doa, saya percaya Tuhan itu tidak pernah dibatasi oleh apapun. Walaupun secara online, Tuhan tetap hadir dimanapun kita berada, karena Dia adalah Allah yang Maha Hadir. Asal kita dengan sungguh-sungguh mengikutinya, asal kita dengan hati yang terbuka, maka Tuhan akan melawat kita semua. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sore hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 28. Saya rindu kembali membagikan bagian ini karena ada satu hal yang saya pikir penting untuk kita terus renungkan di bagian ayat-ayat ini. Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 28. Saya berikan sebuah judul dari tema renungan pada sore hari ini adalah diuji melalui goncangan. Ya. Saya bacakan Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan,
marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Bapak Ibu Saudara sekalian, belakangan kita banyak melihat dan mendengar tentang fenomena yang menggoncangkan dunia. Ya, misalnya tentang kemerosotan ekonomi. Kemerosotan ekonomi ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi secara global berlaku di hampir seluruh negara-negara besar di dunia, termasuk Amerika dan yang lain-lainnya. Nah, ini terjadi, ya, beberapa orang mengatakan akibat dari pandemi. Memang pandemi ini dampaknya cukup luas. Salah satunya termasuk kemerosotan ekonomi. Ya. Fenomena lain yang saat ini juga menggoncangkan dunia adalah pandemi. Ya. Banyak orang sakit, banyak orang yang meninggal, juga berdampak pada segi ekonomi dan segi sosial. Goncangannya cukup luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Belum lagi bicara tentang bencana alam dan bencana yang lainnya, ya. Banjir, tsunami, kebakaran itu sekarang lagi marak terjadi di mana-mana, baik kebakaran tempat tinggal, pemukiman maupun hutan. Saya percaya itu semua kejadian-kejadian yang bisa dikatakan sebagai bentuk goncangan. Ya. Pernahkah kita merenungkan apa akibat dan tujuan dari semua itu? Kenapa seolah-olah Tuhan itu izinkan hal itu terjadi? Satu tanda tanya, satu pertanyaan yang mungkin muncul dari diri kita dan semua orang yang ada. Apakah Tuhan itu tidak mempedulikan? Apakah Tuhan itu tidak campur tangan atas perkara itu? Seolah-olah semua itu sekarang mengalami itu, tidak peduli dia anak Tuhan atau dia bukan anak Tuhan, dia orang beriman atau tidak, bukan orang beriman, semuanya mengalami itu. Pernahkah kita merenungkan kenapa itu diizinkan Tuhan terjadi di tengah-tengah kita? Mari dengan hati yang jernih, pikiran yang jernih, kita merenungkan bagian-bagian ayat yang tadi sudah saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara dari Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 28 ini. Ya, itu sebabnya saya mengangkat sebuah judul khotbah sore hari ini, diuji melalui goncangan. Jadi penekanannya ada di kata diuji, Bapak Saudara. Goncangan-goncangan itu bukan menunjukkan bahwa Allah itu tidak mengasihi, bahwa Allah itu tidak peduli, bukan. Tapi konteksnya menurut ayat yang kita baca, di situ Allah sedang menguji, Allah sedang melakukan sebuah eliminasi kepada hal-hal yang tidak berkualitas, kepada hal-hal yang harusnya disingkirkan. Nah, Bapak Saudara, ketika kita membaca ayat-ayat yang telah kita baca ini, kita menemukan sesuatu yang menarik untuk kita renungkan, ya. Saya mungkin bagikan dari ayat per ayat, ya. Kita lihat dari ayat 26, Bapak Ibu Saudara. Dalam ayat 26 ini terdapat kalimat yang mengatakan Allah akan menggoncangkan bumi dan langit. Berdasarkan ayat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa sesungguhnya kegoncangan itu bisa saja berasal dari Allah, atau setidaknya memang diizinkan oleh Allah atas seizin Allah. Kegoncangan yang dijanjikan Allah rupanya sangat besar dan dahsyat. Dikatakan di situ bumi dan langit. Ketika Allah melakukan kegoncangan,
maka saya percaya tidak ada satupun yang terluput. Kalau Allah melakukan kegoncangan, tidak ada satupun orang bisa bersembunyi, tidak ada satupun orang bisa berlindung. Tetapi sebetulnya apa sih pesan penting dari ayat ini yang kita perlu ketahui? Yang pertama, Bapak Saudara, goncangan harus terjadi dan seizin Tuhan. Kita tidak perlu kaget karena Alkitab sudah memberi informasi. Ya, jadi goncangan ini terjadi, kita tidak perlu kaget. Dan rupanya memang Allah punya maksud kalau kita baca ayat berikutnya. Tetapi yang jelas Allah melakukan tindakan menggoncangkan bumi dan langit. Itu sebabnya kita nggak perlu kaget. Loh kok bisa begini, loh kok bisa begitu. Mungkin timbul pertanyaan di dalam pikiran kita. Mengapa Allah harus menggoncangkan bumi dan langit? Apakah Allah tidak mengasihi manusia dan ciptaannya? Itu kan pertanyaan yang muncul dalam diri kita. Kenapa sih diizinkan pandemi ini terjadi? Awalnya di Tiongkok, lalu berkembang ke negara-negara yang lain. Di Indonesia masuk sekitar bulan Maret tahun ini. Dan sampai sekarang ya masih agak sulit diatasi. Walaupun kemudian nanti akan ada vaksin yang akan memvaksin penduduk supaya tidak terjangkit penyakit. Tetapi yang jelas itu juga berupa goncangan. Itu serupa dengan goncangan. Kenapa kok tiba-tiba seperti itu? Lalu kemudian dampaknya sedemikian luar biasa. Ada banyak orang yang di PHK. Ya, kemerosotan ekonomi mulai terjadi. Kenapa semua diizinkan oleh Allah terjadi? Bapak Ibu Saudara, menurut pendapat saya, dalam hal ini Allah berkehendak untuk menunjukkan sesuatu yang lebih penting yang dikehendaki Allah, yaitu Allah ingin menyatakan keberadaannya dan menyatakan keberadaan kerajaannya. Dengan kata lain, kalau itu diizinkan, maka orang akan mulai berusaha mencari siapa pribadi yang berkuasa di alam semesta. Jika memang ada goncangan itu, mungkin orang sudah lupa, mungkin orang sudah tidak mempedulikan tentang Allah, tentang kerajaan Allah. Mungkin sedikit guyonan saya mengatakan, dengan goncangan itu Allah ingin nyentil kita untuk mengingatkan kita. Di sisi lain, Bapak Saudara, manusia itu dibutakan dengan dosa dan keduniawian yang membuat manusia tidak memahami tentang keberadaan Allah dan kerajaannya. Jadi Allah perlu membuat sebuah tindakan, membuat sebuah terobosan. Bagaimana caranya supaya keberadaan Allah itu dipahami oleh manusia? Maka salah satunya adalah dengan cara mengizinkan goncangan terjadi. Goncangan dikerjakan Allah supaya dapat menyatakan mana yang kekal dan mana yang tidak. Itu tujuan Allah. Mana yang harus dicari manusia dan mana yang harus dibuang. Di sini kita seperti diseleksi. Memang goncangan itu diizinkan oleh Allah. Kalau bicara tentang bentuk goncangan itu bisa bermacam-macam. Ya, mungkin puncaknya bahwa bumi dan langit ini akan dilenyapkan oleh Allah. Ya, bahasa yang umum kiamat. Itu puncaknya. Tapi ada juga kegoncangan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam bentuk yang lain. Tadi saya katakan kemerosotan ekonomi. Mungkin pandemi yang sekarang terjadi, bencana. Atau lebih mikro lagi, lebih kecil lagi, bisa bicara tentang hal-hal yang bisa menjadi berhala bagi kita selama ini.
atau yang kita agung-agungkan. Misalnya pangkat kita, kedudukan, relasi, harta. Berapa banyak orang yang tiba-tiba ketika pekerjaannya hilang, ketika dia di PHK, ketika keuangannya habis, dan sebagainya. Lalu orang itu kemudian menjadi stres, kemudian orang itu menjadi kacau hidupnya. Berapa banyak kita melihat itu. Tetapi kalau orang itu sadar bahwa ada Tuhan, kalau orang itu sadar bahwa Tuhan menghendaki supaya kita mencari Tuhan, datang kepada Tuhan, maka orang itu akan tetap bisa bertahan. Goncangan bisa bermacam-macam bentuknya. Peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang ini atau yang terjadi di sekitar kita bisa jadi merupakan cara Allah untuk menyeleksi umatnya dan membuktikan tentang keberadaannya. Bapak Saudara, sekali lagi jangan kita seolah-olah merasa kaget atau kita menyalahkan Allah. Kenapa kok seperti ini? Kenapa kok seperti itu? Kegoncangan ini memang harus terjadi karena Allah punya tujuan. Coba kita lihat di ayat yang ke-27. Ayat 27 saya baca sekali lagi, dikatakan begini. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Dari ayat 27 ini kita mengetahui bahwa tujuan Allah berkenaan dengan goncangan adalah untuk membuktikan atau menegaskan tentang sesuatu yang lain yang tidak dapat tergoncangkan. Ya, istilah umum mungkin bisa dikatakan Allah perlu melakukan pembuktian terbalik. Untuk mengetahui yang asli dan kuat harus dilakukan uji coba, uji kompetensi, uji kualitas. Perlu disandingkan dengan sesuatu yang KW, abal-abal, sesuatu yang tidak original, sesuatu yang tidak memiliki kekuatan, sesuatu yang mudah runtuh, mudah goyah. Walaupun dalam pengertian ideologi, ya bisa dikatakan kadang-kadang orang mengagungkan hartanya, kedudukannya, pangkatnya, dan menyandingkannya dengan keberadaan Allah. Alkitab mengatakan Allah itu disandingkan dengan Mamon. Ya. Prinsip penting di sini adalah bahwa Allah menguji kualitas dan Allah menghendaki sebuah kualitas yang baik. Kualitas bisa terlihat melalui uji kelayakan. Dua hal yang kita renungkan di bagian ayat ini, di ayat 27 ini, Bapak Saudara. Tadi dikatakan bahwa untuk membuktikan bahwa ada sesuatu yang sebetulnya tidak bisa tergoncangkan melalui goncangan-goncangan yang ada itu. Jadi goncangan itu seperti mengayak, ya, seperti mengayak supaya kelihatan mana yang berkualitas. Nah, fokus dari ayat 27 ini sebetulnya penulis kitab Ibrani ingin menunjukkan ada sesuatu yang ingin ditunjukkan di sini. Yang pertama adalah kerajaan Allah, tentang keberadaan tentang kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, Alkitab menjelaskan bahwa keberadaan kerajaan Allah itu benar. Kerajaan Allah adalah pemerintahan yang dilakukan oleh Allah baik di bumi maupun di surga. Esensi dari kerajaan Allah ini adalah keberadaan Allah sebagai pemerintah atau pengendali yang berdaulat serta segala pola hidup yang sesuai dengan kehendaknya. Jadi Allah memerintah dan Allah punya pola hidup yang harus diikuti oleh semua umat manusia. Bapak Ibu Saudara, kerajaan Allah sudah ada sebelum segala sesuatu ada dan akan tetap ada
sampai dunia ini berakhir. Kenapa bisa demikian? Berarti kan memang sifatnya kekal, sifatnya bertahan, sifatnya berkualitas tinggi, sifatnya tidak bisa dirobohkan atau digoyahkan. Kenapa bisa demikian? Ya tentu, bicara kerajaan Allah itu tidak lepas dari bicara tentang sifat Allah yang kekal. Jadi itu artinya apapun tidak akan mungkin bisa menggoncangkan kerajaan Allah. Jadi secara sederhana kalau kita mau pahami, di tengah kegoncangan ini, kalau orang tadinya berpikir mendewakan hartanya, mendewakan pangkatnya, mendewakan apapun selain Allah dan kerajaannya, maka sekarang Allah ingin membuktikan bahwa itu semua tidak kekal, itu semua tidak layak dijadikan satu pengandalan. Itu semua tidak layak untuk dijadikan ilah, dijadikan berhala atas hidup kita. Karena itu semua tidak bisa menolong. Ketika Allah menggoncangkan, ketika Allah menghancurkan, Allah menundukkan itu semua. Tujuannya cuma satu, Allah ingin buktikan bahwa Dia dan kerajaannya itu kuat, tidak tergoncangkan. Tidak ada satu pun yang bisa menggoncangkan kerajaan Allah. Yang kedua, ayat ini tidak hanya bicara tentang kerajaan Allah. Tentu ayat ini juga bicara tentang warga kerajaan Allah. Ini bicara tentang umat Tuhan. Kalau kita baca di dalam Filipi pasal 3 ayat 20 sampai 21, dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Poin yang saya mau tekankan adalah, bicara tentang kerajaan surga itu juga bicara tentang warganya, bicara tentang umatnya yang menjadi bagian itu. Jadi artinya ketika kita melekat, ketika kita menghidupi pola hidup kerajaan Allah, ketika kita melekat dengan Allah yang tidak tergoncangkan, kerajaan Allah yang kuat, kerajaan Allah yang hebat, otomatis itu juga berpengaruh di dalam keberadaan kita sebagai umat Tuhan. Sementara secara jasmani kita ada di dunia. Jadi sebetulnya ini sebuah peneguhan bagi kita. Kita yang melekat dengan Allah, kita yang menghidupi pola kerajaan Allah yang sesungguhnya dengan benar, dengan tulus, sejatinya kita mendapatkan kekuatan, sejatinya kita mendapat kemampuan, sejatinya kita mendapatkan satu penyertaan dari pribadi yang luar biasa, yaitu Allah sendiri, yang pada hakikatnya tidak mudah digoncangkan oleh apapun. Bapak Ibu Saudara, harusnya kita menunjukkan sebuah keteguhan iman yang seperti ini. Oke, kita butuh segala sesuatu yang ada di dunia, keuangan kita butuh, tubuh sehat kita butuh. Tetapi apakah ketika itu semua tidak ada, ketika itu semua habis, lalu habislah hidup kita? Tidak harus demikian. Karena tujuan kita hidup bukan untuk hal-hal yang ada di dunia ini saja. Kita hidup tujuannya untuk memuliakan Allah. Tujuan kita hidup untuk juga meraih sebuah kekekalan, kehidupan yang kekal. Itu tujuan Allah menciptakan kita. Jadi artinya, mari kita bertahan dengan iman dan kerohanian kita. Sekalipun yang lain-lain yang tadinya diandalkan manusia itu sudah mulai diruntuhkan oleh Tuhan, maka kita yang memahami tentang pola hidup kerajaan Allah, kita tetap bisa bersyukur, kita tetap bisa bersukacita, kita tetap bisa mengasihi, kita tetap hidup, bisa bertahan hidup ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak harus terus kemudian kehilangan harapan, putus asa, kecewa, bunuh diri dan sebagainya. Tidak harus seperti itu.
kerjakan saja yang menjadi bagian kita. Melayani, mengasihi, menjadi berkat dan seterusnya. Pola hidup kerajaan Allah tetap harus kita hidupi. Sebabnya di ayat 28 bagian terakhir dari renungan ini ya, dikatakan jadi seperti sebuah kesimpulan setelah kita mengerti bagian atas dari ayat 26 dan 27, maka di bagian akhir ini sampai kepada kesimpulan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, ada satu perintah, marilah. Ini perintah mutlak, perintah wajib yang kita perlu lakukan dalam kehidupan kita. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi ada dua respon yang Allah perintahkan, Allah anjurkan di sini. Mengucap syukur dan beribadah dengan benar. Belajar berterima kasih adalah merupakan cara merespon kasih karunia Allah kepada kita. Dengan cara apa? Ya, ucapan syukur kita tunjukkan dengan tetap percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Setia mengiring Dia, sekalipun mungkin masalahnya banyak, persoalannya banyak. Mempersembahkan segala sesuatu yang kita miliki sebagai bentuk ucapan syukur kita, bisa uang, bisa harta, bisa hidup kita, bisa tubuh kita, bisa waktu kita, bisa kepandian kita, talenta kita, apapun kita bisa berikan untuk Tuhan melalui pelayanan kita, melalui kehidupan kita sehari-hari, melalui relasi kita dengan orang lain. Tapi intinya kita tunjukkan ucapan syukur kita, karena kita sudah menerima sesuatu yang luar biasa, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ucapan syukur kita itu bentuk respon kita atas anugerah yang besar itu. Respon yang kedua, beribadah dengan benar. Ya, itu berarti memang ada ibadah yang tidak benar. Ya, ada orang yang beribadah karena motivasi-motivasi yang tidak baik. Tapi saya tidak berbicara itu. Firman Tuhan katakan, mari kita beribadah dengan benar. Dengan cara apa? Dengan cara hormat dan takut. Hormat dan takut. Artinya kita meyakini Allah itu sebagai yang maha hadir. Kita meyakini Allah itu melihat kita. Kita meyakini Allah itu ada bersama-sama dengan kita. Apapun yang kita lakukan, Allah itu tahu, Allah itu mengerti. Dan hendaknya itu mendorong kita untuk selalu melakukan sesuatu yang baik. Beribadah dengan takut dan hormat, itu berarti kita sedang melakukan satu tindakan pemuliaan kepada Allah dengan cara terus kerjakan kebaikan di dalam hidup kita, terus hidup menurut kebenaran firman Tuhan, terus lakukan firman Tuhan, setia menghampiri Allah, setia berkomunikasi dengan Dia, menempatkan Dia sebagai pribadi yang luar biasa, sebagai Allah yang berdaulat di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak kita semua, kalau toh hari ini kita mengalami goncangan, yakinlah bahwa itu hanya sebuah ujian. Dan kalau kita adalah orang yang dekat Tuhan, orang yang terus membangun hubungan dengan Tuhan dan hidup menurut cara kerajaan Allah, maka goncangan itu hanya sebuah ujian bagi kita. Kalau kita orang yang dekat dengan Tuhan, kita pasti tetap teguh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi kami diingatkan, kami bersyukur bahwa kami memiliki kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Kami memiliki Allah di dalam hidup kami sebagai pribadi yang berdaulat, yang berkuasa atas kami, mengendalikan hidup kami, mengendalikan segala sesuatu yang ada di dalam diri kami.
Kami sadar kami ini terbatas karena kami manusia. Namun ketika kami meyakini akan eksistensi Allah, akan keberadaan Allah dalam diri kami, maka kami sadar kami pasti dimampukan. Di tengah-tengah ujian yang berat, di tengah-tengah goncangan yang terjadi, kesulitan atau apapun itu, kami percaya kami tetap kuat, supaya kami menjadi umat-umat yang Tuhan cintai, umat-umat Tuhan yang Tuhan sayangi, dan Tuhan terus berkarya di dalam hidup kami, supaya kami boleh menjadi kesaksian yang baik, berkat bagi orang lain, supaya orang lain pun datang kepadamu ya Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami masing-masing. Berkati semua umat Tuhan yang mendengarkan atau melihat tayangan ini, berkati mereka. Mungkin ada yang mengalami pergumulan berat hari ini. Tuhan, nama berdoa kiranya Kau campur tangan dan menolong, Kau hadir dalam hidup mereka, memberikan kekuatan. Kalau Tuhan izinkan semua terjadi, Tuhan punya maksud yang indah atas hidup mereka. Terlebih supaya umat Tuhan, kami semua dibawa untuk semakin mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua teman-teman yang mempersiapkan ibadah online ini. Tuhan pakai, Tuhan berkati secara luar biasa. Berkati gereja kami, berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada di seluruh Indonesia, supaya gereja Tuhan tetap kuat dan tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan.